Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya memberikan presentasi mengenai deteksi goba menggunakan citra satelit. Eh, Definisi goba di sini adalah suatu area laut dalam yang berada di dalam area laut dangkal. Sebenarnya kepakaran saya sendiri tidak membahas mengenai goba ya. Goba ini dibahas pada bidang kepakaran geomorfologi. Nah, eh, kenapa goba penting untuk diketahui keberadaannya? Karena goba merupakan suatu indikasi bahwa di sekitar wilayah perairan di mana goba tersebut berada, maka kualitas air di di situ kemungkinan besar adalah air yang eh, sehat untuk habitat laut. Di sini data yang saya gunakan adalah data satelit Sentinel-2. Dengan band yang saya ambil adalah band 2, 3, 4, 5, 8, 11, dan 12. Karakteristik dari band-band tersebut ada seperti central wavelength-nya, kemudian bandwidth-nya. Itu karakteristik band-band tersebut bisa bisa dilihat di web Sentinel-2 ya, bisa di browsing. Nah, kemudian lokasi penelitian yang saya lakukan berada di Kepulauan Seribu. Eh, di Masih dalam wilayah DKI Jakarta ya, seperti terlihat di sini. Jadi ini adalah wilayah DKI Jakarta, kemudian eh, area penelitian saya adalah di kotak merah ini, yaitu di Kepulauan Seribu. Kemudian ini adalah data-data di band-band yang saya gunakan tadi. Ada band 2 sampai 12. Ini adalah data reflektan ya. Jadi band band 2, band 3, band 4 ini memiliki karakteristik sendiri. Ini adalah nilai-nilai tangkapannya dari satelit eh, di pulau pulau Pramuka, Panggang, dan Semak Daun di sini. Di sini band 2 itu adalah band yang mewakili warna biru, band 3 itu band yang mewakili warna hijau, dan band 4 adalah warna merah, dan band band 5, 8 itu kalau saya tidak salah itu adalah near infrared. Eh, Mengenai karakteristik detail ini bisa bisa dilihat di di webnya, bisa di browsing di webnya Sentinel. Eh, Ini gambar yang tampil di sini adalah merupakan hasil tangkapan dari sensor yang ada di satelit ya. Saat di saat merekam objek di atas wilayah daerah Kepulauan Seribu. Nah, di sini ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan nilai kalau kalau kita perbesar begitu ya. Seperti contohnya di band 2, antara band 2 dan band 8 ini, band 2 ini memberikan
eh, memberikan tangkapan yang dominan warna biru, sedangkan band 8 ini memberikan, misalnya ini ya, band 8 ini memberikan tangkapan objek yang berwarna eh, infrared. Eh, dengan menggunakan filter band yang berbeda, maka kita akan mendapatkan perbedaan objek gitu ya. Nah, kalau kalau antara band red, green, blue, band 432 itu kita campur sehingga memberikan komposisi RGB, maka eh, kita bisa mendapatkan citra real, ya, gambar real seperti apa eh, penampakan di permukaan bumi bila bila kita lihat secara langsung dari atas. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah gambar atau citra RGB ya, yang komponennya diambil dari band 4 merah, 3 hijau, dan 2 biru yang dicampur sehingga menghasilkan uh, gambar seperti ini. Ini adalah gambar uh, yang langsung kita lihat dari luar angkasa. Nah, di sini sebenarnya yang berwarna gelap ini adalah laut dalam, ya. Sedangkan yang objek-objek di sini itu sebenarnya eh, tidak tampak sebuah objek bila kita berada di situ. Ini adalah berada di bawah permukaan air objek-objek di sini. Nah, seperti seperti objek ini ya, ini sebenarnya adalah pemukiman yang berwarna coklat ini. Ini adalah atap. Nah, sedangkan eh, area yang melingkupi ini eh, tidak tampak di permukaan. Ini adalah area yang berada di bawah. Seperti kita lihat di sini juga ada sebuah objek kecil. Ini adalah pulau. Jadi kalau kita naik kapal gitu ya ke sini, sebenarnya kita hanya dari permukaan kita hanya akan melihat pulau ini. Sedangkan objek yang sebesar ini itu berada di bawah permukaan permukaan laut. Nah, Goba itu adalah laut dalam yang ini berwarna gelap ini yang berada di dalam area laut dangkal. Nah, laut dangkal itu eh, cirinya memiliki warna agak kehijauan seperti ini ya. Kalau saya melihatnya agak kehijauan ini. Tapi mungkin warna itu relatif untuk setiap orang. Nah, rongga-rongga laut dalam yang berada di dalam area laut dangkal ini yang dinamakan goba. Di sini akan saya deteksi keberadaannya. Seperti di sini, ini Pulau Pramuka, ini Pulau Panggang, dan ini Pulau Semak Daun ya. Di sini ada suatu pemukiman yang berwarna agak coklat, kecoklatan gitu ya. Ini eh, seperti genteng, warna genteng gitu ya. Nah, di sekitarnya ada wilayah laut dangkal yang di tengahnya ada laut dalam. Nah, wilayah laut dalam ini atau seperti lagun begitu, ini adalah goba yang akan eh, kita deteksi. Nah, untuk mendeteksi keberadaan goba, saya menggunakan band 2 dan band 3, yaitu band biru dan
band hijau. Nah, pengolahan yang saya lakukan adalah menghitung selisih antara antara nilai reflektan dari band 2 dan band 3. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau balik lagi ke ini adalah suatu nilai nilai yang diterima oleh sensor ya. Band 2 seperti seperti ini, band 3 seperti ini dengan warna paling hitam menunjukkan eh, suatu nilai tertentu dari paling hitam sampai paling putih. Kalau band band 2 saya kurangi dengan band 3, maka saya akan mendapatkan nilai seperti ini dengan rentang mulai dari min 600 sampai 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 maksimalnya yang saya wakili dengan warna merah gelap sampai sampai biru gelap. Dengan warna putih itu menunjukkan dia ada di tengah-tengah atau nol. Artinya nilai band 2 dan band 3 itu sama sehingga selisihnya nol. Sedangkan bila merah berarti nilainya negatif dan atau dihasilkan dari band 2 yang lebih kecil daripada band 3. Begitu pula sebaliknya bila nilainya positif, maka band 3 lebih besar daripada band 2. Akhirnya citra yang sebelumnya seperti ini, citra RGB, setelah band 2 dan band 3 atau warna biru dikurangi dengan warna hijau, akan menghasilkan suatu nilai yang saya representasikan dalam suatu rentang rentang warna begitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah saya menggeser rentang nilai piksel. Jadi karena di sini dari rentangnya dari negatif sampai positif, saya geser sehingga rentang paling minimumnya ini adalah 0. Konsekuensinya maka nilai tertingginya adalah sekitar dua kalinya begitu ya. Jadi ini saya kurangi dengan semua nilai yang ada di citra hasil pengurangan band 2 dan band 3 ini saya kurangi dengan nilai paling minimumnya yang saya jumpai di dalam area tersebut sehingga menghasilkan sehingga nilai yang tadinya dari negatif sampai positif menjadi memiliki rentang dari 0 sampai positif. Kemudian ini adalah hasilnya. Citra yang tadinya dari negatif sampai positif, rentangnya sekarang dari 0 sampai positif begitu ya, positif yang besar begitu. Kenapa ini saya lakukan? Karena langkah berikutnya saya akan menaikkan kontrasnya dengan mengkuadratkan semua nilai-nilai pikselnya. Kalau nilai negatif ini saya kuadratkan, maka hanya menghasilkan nilai yang apa ya, tidak 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 meningkatkan kontrasnya. Sedangkan karena kan misalnya ini ada minus 600, itu akan kuadratnya akan sama dengan kuadrat dari 600 begitu. Jadi nilai 0 ini ada masih tetap berada di tengah-tengah. Sedangkan
Maksud saya adalah nilai minus ini harus harus berada eh, lebih apa ya, lebih tetap tetap kecil bila dibandingkan dengan nilai nilai yang paling positif. Artinya saya akan memperlebar jarak antara 0 dan nilai yang paling besarnya. Nah, langkah berikutnya adalah menormalisasi nilai piksel. Ini opsional ya. Eh, Tujuannya hanya memudahkan eh, apa? Hanya memudahkan manusia untuk menganalisa nilainya saja. Tetapi kalau ini tidak kita lakukan, ya tidak apa-apa sebenarnya. Karena nilainya itu kan akan kita kuadratkan begitu. Kalau tidak kita normalisasi, nilainya akan besar. Biasanya kita akan kesulitan untuk melihat melihat apa namanya, rentang nilainya begitu. Kalau dinormalisasi, dia akan berada dari rentang 0 dan 1, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan estimasi terhadap bentuk nilai. Langkah berikutnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu meningkatkan kontras dengan cara menguadratkan nilai piksel. Di sini saya tadi sudah menormalisasi ya, artinya nilainya itu berada dari rentang 0 sampai dengan 1. Nah, setelah dikuadratkan, bisa kita lihat bahwa eh, kontras antara antara nilai nilai 0 yang di sini mewakili piksel berwarna putih dengan dengan piksel laut dalam yang diwakili oleh warna biru itu semakin tajam. Artinya eh, dengan menguadratkan nilai piksel, maka rentang dari nilai paling kecil dan sampai dengan nilai paling besar itu tidak linear lagi, tapi eksponensial. Artinya semakin semakin lebar, seperti seperti ini. Kenapa ini perlu kita lakukan agar eh, apa? Ini adalah sebagai suatu upaya agar lebih mudah pada saat nanti kita melakukan proses thresholding. Jadi pada saat kita menetapkan suatu rentang untuk menentukan ini masuk daerah mana dan ini masuk daerah mana, itu kita aman, dalam artian toleransi kesalahannya itu semakin 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 kecil, karena nilai-nilai yang telah dikuadratkan itu memiliki antara satu nilai interval dengan interval berikutnya memiliki rentang yang semakin lebar bila dibanding dengan rentang nilai linier. Nah, setelah kita kuadratkan, maka hasilnya adalah wilayah yang yang memiliki rentang rendah akan berada lebih jauh dengan rentang piksel berwarna tinggi. Langkah berikutnya adalah saya menerapkan filter low pass atau Gaussian. Ya. Ini efek dari filter low pass ini adalah gambar menjadi eh, blur gitu ya. Kenapa ini perlu saya lakukan? Apabila ini tidak saya lakukan, ini di sini akan ada piksel-piksel yang terisolir untuk mengurangi efek
terisolir suatu piksel dari tetangganya. Uh, pada citra citra yang sudah di low pass, di di filter dengan filter low pass, maka piksel-piksel yang misalnya ada di sini ada suatu piksel yang sangat-sangat berbeda dengan tetangganya itu menjadi menjadi apa? Menjadi hampir sama dengan piksel-piksel tetangganya. Sehingga nilai 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 variasinya itu semakin rendah. Nah, dengan nilai variasi semakin rendah, eh, nilai variasi yang rendah bila dibandingkan dengan tetangganya ya maksud saya, maka proses threshold itu menjadi lebih jelas. Nah, ini adalah hasil setelah di filter low pass begitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menerapkan prosedur OTSU. OTSU ini adalah metode untuk memberikan nilai threshold untuk melabeli suatu gambar itu apakah dia background atau foreground. Kalau kalau kita melakukan thresholding dengan nilai kita sendiri itu tidak objektif ya, sangat-sangat subjektif. Nah, OTSU ini adalah metode mencari suatu nilai ambang atau threshold secara objektif dengan ciri memaksimalkan perbandingan varian antar kelas, kelas background dan foreground maksud saya, dan meminimalkan perbandingan varian intrakelas suatu pixel dalam yang jadi nantinya output dari OTSU ini adalah pixel-pixel yang memiliki status background akan benar-benar terpisah dari pixel-pixel dengan status foreground. Dan pixel-pixel yang berada di dalam background itu memiliki varians yang sangat-sangat minimum, yang sama begitu, yang hampir seragam, lebih seragam. Nah, bila kita tidak menggunakan metode penentuan nilai threshold yang objektif, ada kemungkinan kecenderungan salah satu kelas itu akan lebih dominan daripada kelas yang lain. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, bisa dilihat di sini histogram ini adalah histogram dari sebaran nilai citra yang telah di low pass ya. Kalau dilihat histogramnya seperti ini, kebetulan di sini mudah untuk kita membedakan daerah antara background dengan foreground, di mana daerah background ini ada populasi suatu nilai di sini dan daerah foreground ada berada di suatu daerah rentang nilai tertentu. Nah, di sini ada rentang sekian ya. Ini bisa secara subjektif sekali kita tentukan pembagiannya di mana suatu nilai yang
bisa membagi antara si background dan si foreground. Ada selebar ini. Bila kita tidak menggunakan metode penentuan ambang secara objektif, kita akan uh, ya kita akan memiliki rentang rentang nilai tertentu yang sangat mungkin bisa bisa kita taruh suatu nilai ambang dimanapun kita mau. Nah, setelah dengan menggunakan metode Otsu, didapat di sini nilai threshold-nya ada di 0,268. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai Otsu membagi daerah nilai rentang dari sekian sampai sekian adalah eh, daerah background, dan dari nilai sekian sampai sekian adalah daerah foreground secara otomatis subjektif. Nah, ini hasilnya. Jadi yang laut dalam itu menjadi background, dan laut dangkalnya menjadi foreground. Bisa kita lihat di sini bahwa laut dangkal berwarna putih dan laut dalamnya berwarna biru gelap. Laut dalam yang berada di dalam area laut dangkal itulah yang akan kita deteksi sebagai goba. Nah, langkah berikutnya ini adalah yang biru ini deep, yang putih ini shallow. Ini sebenarnya ada kotak di sini, tapi karena backgroundnya putih, jadi tidak kelihatan kotak. Nah, langkah berikutnya adalah saya mengisi pixel di dalam area objek. Kita tahu di sini ada suatu objek, di sini ada suatu objek, dan di dalamnya ada lubang atau hollow gitu ya. Nah, ini yang akan kita isi dengan pixel foreground sehingga akan tertutup. Yang saya beri nama fill hole begitu ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah penutupan area fill hole dari citra citra sebelumnya. Citra biner hasil Otsu. Seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah pengurangan. Citra fill hole dikurangi citra Otsu atau citra biner. Jadi ini kalau kita kurangkan dengan ini, maka akan menghasilkan suatu citra baru seperti ini. Dan hasil pengurangan ini adalah lokasi-lokasi yang yang kita duga sebagai goba. Jadi ini adalah citra, saya ulangi lagi ya, ini adalah citra biner hasil penerapan pembagian dengan suatu nilai ambang tertentu menggunakan metode thresholding Otsu. Ini adalah citra yang terisi, rongga-rongga di dalamnya sudah terisi. Kemudian ini hasil pengurangan dari dua citra tersebut. Jadi goba yang terdeteksi itu adalah seperti ini ya, hasil output akhirnya. Dan estimasi waktu yang diperlukan untuk mengolah data Sentinel-2 itu untuk area ini
sekitar 5.000 km persegi. Melihat dari resolusi satelit tersebut, dengan waktu mulai dan waktu selesai saya catat, kemudian saya kurangkan, durasinya sekitar 3,5 detik. Langkah berikutnya adalah saya simpan dan saya tampilkan hasilnya, disimpan sebagai file KML atau Keyhole Markup Language, sehingga nantinya bisa dibuka dengan Google Earth. Nah, ini adalah hasilnya setelah kita buka dengan Google Earth, file ini ya, hasil apa namanya itu, output dari deteksi GOBA yang sudah kita hasilkan, disimpan dalam file KML sebagai file yang agar bisa dibuka dengan Google Earth. Dan ini adalah hasilnya setelah kita buka dengan Google Earth. Di sini daerah-daerah GOBA-nya terdeteksi. Di sini adalah GOBA yang ada di Pulau Panggang. Ini adalah GOBA-GOBA yang ada di Pulau Semak Daun. Dan sebenarnya di sini ada GOBA juga ya, tapi karena keterbatasan algoritma ini, sehingga area GOBA yang di sini tidak terdeteksi. Penyebabnya adalah karena saat kita melakukan binarisasi, ini tidak tidak menyambung antara dua area di sini ya. Antara dua area ini tidak menyambung, sehingga GOBA yang di sini dianggap jadi sebagai satu region yang sama dengan laut dalam. Seandainya ini bisa tersambung oleh satu pixel, maka wilayah ini akan tertutup dan bisa terdeteksi sebagai wilayah GOBA. Setelah dihasilkan file KML yang bisa dibuka oleh Google Earth, maka proses deteksi GOBA ini selesai. Demikian presentasi saya. Berikut adalah anggota tim kami dengan Ibu Wikanti Asriningrum sebagai ketua kegiatan. Kemudian ada Bapak Kuncoro Teguh Setiawan, Ibu Azura Ulfa, Bapak Kholifatul Aziz, dan saya sendiri Hastua Diarsa. Bisa dihubungi melalui email hastuadiharsa@brin.go.id. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.